Hai sahabat milenial, kali ini aku sudah terhubung dengan Nada yang sedang berada di Solo. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini, yaitu saat virus corona menyerang Indonesia. Hai Nada, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Nat, ngomong-ngomong virus corona nih, penyebaran kan sangat cepat nih, cukup cepat kan? Sejak penyebaran pertama Ya, pada Desember 2019, bahkan ada sumber yang mengatakan November. Nah, virus ini tuh sudah menginfeksi ribuan orang di dunia. Nah, sekarang nih, bagaimana keadaan di Solo? nah oke. Sebenarnya kalau di Solo tuh aku kurang begitu tahu ya, soalnya gini, aku baru balik magang itu 2 pekan lalu. Nah, kebetulan pas aku balik magang itu Solo tuh udah mau dilarang, pas itu aku udah balik keluar kayak gitu, udah baru dilarang keluar sama sekali. Jadi sebenarnya sampai sekarang pun aku nggak pernah keluar, maksudnya ke jalan-jalan besar di kota Solo tuh sama sekali nggak tahu. Cuma aku sempat tahu nih dari cerita teman-teman aku yang sempat masih jalan-jalan gitu, emang jalanan tuh udah mulai sepi, terutama di jalan utama di Solo, di jalan apa sih Slamet Riyadi itu udah mulai sepi dan udah mulai kondusif sih. Cuma uh, aku kurang tahu sebenarnya itu udah di lockdown apa belum. Cuma alhamdulillah kesadaran warga itu udah mulai apa sih meningkat gitu. Jadi udah nggak memenuhi pasar-pasar, nggak memenuhi mall-mall seperti itu. Kayak Oh, gitu sih yang aku tahu. oh iya, iya. Terus pendapatmu tentang faktor penyebab virus corona bisa menyebar sangat cepat? Ini kan tiap hari kan Nah, mesti sebenarnya ada gini sih. gitu kan? Iya, nah sebenarnya kalau faktor kenapa dia bisa nyebar itu karena sebenarnya karena manusianya sendiri sih. Karena dulu tuh awal-awal corona masuk nih di Indonesia itu kan nggak di Solo kan, awalnya masih di Jakarta nggak sih yang Iya, pertama iya kali tuh. benar-benar. Nah itu, nah itu tuh aku pun masih mikir kayak itu mah cuma di Jakarta, nggak mungkin sampai Solo virusnya kayak gitu. Awalnya aku sempat mikir kayak gitu karena kan jarak antara Jakarta sama Solo tuh jauh kayak gitu loh. Habis Iya, itu iya tapi benar. ternyata kok tiba-tiba di Solo udah zona merah kayak gitu. Wah, berarti kan ini bener-bener cepet banget kayak gitu dan faktor utama ya manusia kayak gitu, karena virus itu apa sih bertahannya tuh bisa lama kayak gitu loh di apa, kalau kita megang nih sebenarnya yang kita pegang tuh udah terinfeksi dan nanti orang lain pegang, terus orang lainnya pergi kemana-mana, dan itu nyebar kayak gitu. Makanya perlu tuh yang namanya isolasi kayak gitu ya, penting untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 itu kayak gitu. Sebenarnya dari manusianya sih. Iya, iya sih. Tuh. Iya sih, bener juga sih itu gara-gara manusianya. Terus kondisi ini kan dia kan nyebar-nyebar kemana-mana, bahkan ke daerah-daerah gitu kan. Nah kondisi ini tuh menimbulkan kepanikan dalam membeli atau istilah yang lagi tren tuh panic buying. Maksudnya masyarakat tuh membeli keperluan medis dan keperluan sehari-hari secara berlebihan karena takut akan penyebaran virus corona dan sebagai persiapan isolasi diri. Nah, bagaimana sih Iya. Nat kamu menanggapi hal ini? Apa mungkin di Solo tuh juga masker tuh sangat langka kayak gitu? Nah, iya sih, panic buying tuh itu kayaknya udah jadi kultur orang Indonesia nggak sih, kalau ada apa-apa nanggepinnya tuh terlalu berlebihan kayak gitu, akhirnya menimbulkan Iya, panic buying kan. Kalau di Solo sendiri kemarin tuh aku sempat keluar nyari masker. iya. Sebenarnya masih ada sih, cuma tuh stoknya benar terbatas dan harganya tuh juga jadi lebih mahal kayak gitu. Kemarin aku beli satu itu harganya 8.000, padahal standar paling 3.000 4.000 ya, Iya, kayak iya benar. gitu. Dan hand sanitizer itu juga udah nggak ada di Solo, udah bener-bener susah nyarinya. Tapi kayaknya kalau di apotek itu masih di stok, tapi harganya bener-bener mahal. Kemarin itu aku sempat tahu tuh harga kayak antiseptik kayak gitu 160.000. Padahal itu bentuknya kayak apa sih yang buat sabun cuci tangan yang tinggal di apa pencet itu loh. Nah Pencet, kayak gitu tuh harganya sampai 160.000 kayak gitu. Berarti itu mahal banget kan kayak gitu, dan efeknya adalah kasihan nih apa ketika harganya itu naik, kasihan sama orang-orang yang dia apa keterbatasan sama finansial kayak gitu loh. Padahal kan hak hidup, hak melindungi diri, hak untuk sehat itu kan
hak semua orang ya. Mm. Dan ketika harga itu naik, orang-orang yang kebutuhan finansialnya tuh kurang, ya udah mereka nggak bisa beli kayak gitu. Dan itu jadi menurunkan perekonomian warga-warga yang kurang mampu kayak gitu kan, kasihan juga kan. Iya benar Ya banget. bahaya banget sih sebenarnya panic buying tuh, padahal sebenarnya pun ketika kita udah berusaha buat menjaga diri dan nggak berlebihan tuh sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu. Cukup dengan cuci tangan rutin tuh sebenarnya itu udah menghindari virus. Nggak harus beli yang banyak hand sanitizer atau beli masker yang banyak tuh enggak. Yang penting kita telaten menjaga diri kayak gitu. Oh iya, soalnya tuh di Cepu tuh juga udah nggak ada sama sekali gitu loh. Mau masker, mau di apotek, mau Oh di mana tuh iya. udah nggak ada. Kayak di sini tuh aku pun juga bingung gitu kan. Nah, jadinya aku juga di rumah aja sih. Oh iya, kamu kan, oh iya Oh. teman-teman, jadi Nada ini kan selalu gemes sama masalah lingkungan, terutama plastik ya kan Nat? Nah sebelum, Padahal aku kadang juga pakai masker. ya tapi kan kamu selalu membahas itu dengan gemesnya gitu loh. Kan aku juga ikutan gemes. Iya Nah sih. sebelum ada virus corona ini, masyarakat di seluruh dunia kan berbondong-bondong untuk mengurangi sampah plastik dan berlomba-lomba menggunakan botol yang reusable. Terus sedotan itu kan juga udah diganti biar nggak sekali pakai kayak gitu kan. Nah, menurut Nada Iya. nih tentang pemakaian masker yang banyak banget, otomatis kan dia itu bakal nimbun sampah yang banyak juga. Nah, bagaimana kamu mau menanggapi hal ini? Nah, masker sendiri kan sekarang kita udah tahu sendiri kalau udah mulai langka, terus orang-orang udah pakai itu kemana-mana. Nah, sebenarnya tuh penggunaan masker itu digunakan lebih diutamakan tuh sama orang yang sakit sebenarnya. Sebenarnya kita kalau sehat-sehat aja tuh nggak begitu penting, karena ketika sehat apa yang mau kita sebarkan kayak gitu loh. Dan justru ketika sakit itu yang ditutupi, istilahnya dicegah biar nggak keluar-keluar dengan masker itu. Nah, terus untuk penggunaan masker sendiri kan sekarang yang dicari tuh masker yang yang sekali pakai, yang biasanya dipakai dokter-dokter Iya, itu. benar. Nah, sebenarnya yang masker kayak gitu itu yang justru diutamakan buat yang sakit. Kalau kita nih yang sehat sebenarnya cukup pakai masker kain, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau cuma buat keluar gitu nggak apa-apa sebenarnya pakai masker kain. Itu kan cuma buat menghindari biar nggak masuk aja, bukan karena kita lagi sakit terus biar nggak menularkan tuh enggak. Tapi ketika kita udah selesai pakai itu emang harus dicuci. Jadi kembali lagi ke diri kita yang harus telaten kayak gitu loh. Kan kadang walaupun emang pakai masker yang yang kayak dokter itu sebenarnya itu bagus emang buat uh, menghindari kuman ya. Cuma ketika itu digunakan terus-menerus dan tidak diperhatikan penggunaannya, nanti bakal mencemari lingkungan gitu. Dan kadang orang Indonesia sendiri kan kadang kita kayak ada males-malesnya gitu loh, males banget sih nyuci bolak-balik nyuci masker kain, dan udahlah pakai yang simple aja, pakai yang sekali pakai. Tapi ternyata kebiasaan kayak gitu malah memperburuk keadaan gitu, dapat Iya. menimbun sampah kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman lebih ini aja sih, care lagi sama diri sendiri. Sebenarnya aku tuh penting nggak sih pakai masker yang sekali pakai kayak gitu. Oh iya, itu kan yang dengar-dengar ya, masker ini kan dia itu sampah yang medis. Jadi mereka itu perlakuannya beda, soalnya kan kalau dipakai bakal penularan penyakitnya tuh makin banyak gitu loh. Dia itu sarang penyakit kalau dibuang di mana aja kayak gitu. Iya, bener sih, bener banget itu. Kalau sampah masker sekali pakai itu termasuk sampah medis yang itu pasti banyak banget ngandung kuman kan. Jadi emang bener-bener perlakuannya harus beda kayak gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tahu nggak sih Nat cara buang masker yang bener itu? Masker yang sekali pakai. Nah, ini pengetahuan banget ya buat Iya, iya. kita. Buat kalau masker sekali pakai yang kita tuh nggak boleh yang namanya buang sembarangan, langsung habis dipakai terus langsung dibuang tuh jangan kayak gitu. Bahkan untuk buat kita yang lagi sakit terus pakai masker itu ngelepasnya pun juga butuh ada tekniknya gitu. Jadi jangan pegang bagian depannya, tapi ngelepasnya tuh dari dalam biar kita tuh nggak megang kumannya kayak gitu. Terus habis dilepas tuh lebih baik digunting. Tahu aku lebih baik tuh Iya. digunting, bener-bener nggak bentuk masker lagi gitu. Soalnya ada dua faktor kenapa kita harus ngegunting si masker itu. Yang pertama,
buat menghindari lagi-lagi buat menghindari penyebaran kuman itu, karena ketika dipotong kan jumlahnya kan jadi lebih gimana, lebih kecil dan lebih apa sih, nggak, penyebarannya tuh nggak, orang tuh pas megang tuh nggak langsung kena kayak gitu, tapi uh, apa ketika gimana sih, pokoknya itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita antisipasi nih, takutnya ketika masker itu kita buang dan masih berbentuk utuh, itu malah digunakan sama oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab untuk dijual lagi. Nah kayak gitu. Mungkin faktornya juga perekonomian kali ya, mungkin karena dia udah nggak punya pekerjaan lagi gara-gara corona ini, jadi orang nggak beli, misal dia jualan terus nggak beli dagangan dia, terus dia beralih profesi dengan mendaur ulang masker, dan sebenarnya itu sangat berbahaya kayak gitu. Itu sih, lebih hati-hati aja sama penggunaannya dan membuangnya. Oh iya, harus hati-hati teman-teman. Terus yang terakhir nih Nat, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman atau masyarakat di Indonesia? Gini, buat teman-teman, pasti aku yakin sih teman-teman pasti udah lihat ini nih, apa sih, tahu Bintang Emon nggak? Kamu tahu nggak, Dil? Enggak, apa itu? Oh, nggak tahu. Jadi ada salah satu komedian, komikus yang main di stand up comedy itu loh. Nah dia tuh kayak mengedukasi masyarakat kayak gitu. Kita tuh harus untuk menjaga yang ada di lingkungan di sekitar kita. Sebenarnya kita tuh yang pertama harus menjaga diri kita sendiri sih. Kita tuh harus bikin mindset kalau kita itu pembawa virus, kalau kita tuh orang yang suspek kayak gitu loh. Jadi ketika kita suspek tuh, kita jangan sampai menularkan ke orang lain kayak gitu. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, taat sih, kita sebagai masyarakat berbangsa, bernegara, bahkan beragama pun kita harus taat kayak gitu loh. Negara pun udah mati-matian kayak gitu buat ngatur warganya biar kita itu udah stay di rumah aja gitu, karena dengan kita stay itu menghambat laju penyebaran dari COVID-19 itu. Terus yang ketiga, kita harus menjaga lingkungan ya, menjaga kebersihan diri itu penting banget. Jadi emang harus automatically cuci tangan kayak gitu. Walaupun kita keluar tapi cuma deket-deket dan durasinya cuma sebentar, tetap kita pas balik ke rumah tuh harus cuci tangan, karena itu nggak cuma jaga diri kita sendiri tapi juga jaga keluarga kita kayak gitu. Iya, Terus benar. ya kan, terus apalagi ya, yang penting dan kita jangan jadi orang yang nggak peduli gitu loh. Kita harus tetap update berita-berita, terus bagaimana situasi di masyarakat, biar kita tuh sadar akan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik kayak gitu. Yang penting tetap sabar, ikhlas, karena ini tuh murni ujian ya, karena kalau kita mau kayak gitu siapa gitu loh yang mau disalahin, jadi ya tetap kita jalani gitu. Toh yang menjalankan ini semua tuh kita bersama, nggak cuma kamu doang atau aku doang, tapi kita bersama. Jadi ketika kita ngejalannya bareng-bareng, insya Allah kita bakal bisa ngelewatin ini semua. Jadi betul-betul stay at home ya, betah-betah di rumah, harus makin produktif, makin kreatif, walaupun kita bekerja dari rumah. Gitu sih. Oh iya sih, betul sih. Nah, udah ya Nat ya, segitu aja. Makasih loh udah mau diundang di sini. Obrolannya bermanfaat sekali ya, berbobot sekali gitu. Makasih banget. Selamat beraktivitas kembali, Nat. Siap. Dadah.